Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriatus Solehatur Rizky dengan NIM 2008-1030-1105 dari kelas Perbankan A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis keuangan dari Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia atau BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia, tepatnya tanggal 5 Juli 1946. Nah, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum milik negara. Nah, selanjutnya peran BNI sebagai bank di sini adalah untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun BNI ini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia jika dilihat dari total aset, total kredit maupun total dana dari pihak ketiga, di mana dalam memberikan layanan finansial, BNI ini didukung oleh sejumlah perusahaan anak. Beberapa di antaranya yakni BNI Multifinance, kemudian BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Nah, berdasarkan dari data laporan keuangan BNI yakni pada tahun 2021 sampai 2022, berikut adalah data jumlah aset dan ekuitas dari BNI. Nah, di mana dari gambar ini dapat terlihat jika baik dari aset maupun ekuitas dari BNI itu mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, seperti halnya bank lain, BNI ini juga melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dengan menawarkan beberapa produknya seperti produk simpanan tabungan, deposito, giro, serta negotiable certificate of deposit. Nah, berdasarkan dari data dari laporan keuangan BNI tahun 2021 sampai tahun 2022, diketahui untuk jumlah masing-masing dana pihak ketiga ini adalah sebagai berikut. Dari keempat sumber pihak dana ketiga itu dapat dilihat bahwa dana yang berasal dari giro ini adalah dana yang paling mendominasi, kemudian diikuti oleh tabungan, deposito, dan juga negotiable certificate of deposit. Kemudian untuk pembiayaan yang dilakukan BNI yakni berupa kredit atau pinjaman yang dibagi ke dalam beberapa kelompok bagian. Nah, berdasarkan data dari laporan tahunan BNI untuk total keseluruhan pinjaman yang diberikan dari BNI adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jumlah pinjaman pada tahun 2022 itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, yang pertama adalah dalam pinjaman bisnis banking segmen kecil itu didominasi dari kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian disusul oleh branch kredit manajemen, BNI Wirausaha, dan kredit kepada lembaga keuangan. Kemudian dalam pinjaman segmen korporasi, di sini jika diklasifikasikan terdapat beberapa sektor seperti perindustrian, pertanian, jasa dunia usaha, listrik, gas air, konstruksi, dan sebagainya yang dapat dilihat jumlahnya pada gambar berikut. Nah, selanjutnya dalam pinjaman bisnis banking itu terdiri dari korporasi, menengah, kecil, dan luar negeri dengan jumlah sebagai berikut. Kemudian terdapat pinjaman dari consumer yang didominasi oleh KPR, disusul oleh payroll, kartu kredit, dan lainnya dengan jumlah sebagai berikut. Selanjutnya dari segi pendapatan. Nah, dari laporan tahunan BNI diketahui bahwa pendapatan BNI itu mengalami peningkatan di tahun 2022 sesuai dengan jumlah pada gambar, di mana pendapatan ini berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan syariah, kemudian ada pendapatan premi dan hasil investasi, serta ada pendapatan operasional lainnya. Selanjutnya adalah analisis terkait dengan kinerja keuangan. Nah, di sini saya menganalisis dari segi profitabilitas, di mana berdasarkan laporan keuangan BNI di tahun 2021 untuk ROA itu adalah sebesar 1,4, sedangkan pada tahun 2022 itu sebesar 2,5. Nah, jika dibandingkan dengan standar Bank Indonesia, di mana bank yang sehat adalah bank yang memiliki ROA atau Return on Asset lebih dari 1,5%, BNI di sini menunjukkan peningkatan yang sangat baik ya. Kemudian dari net interest margin-nya pada tahun 2021 yakni sebesar 4,7, sedangkan pada tahun 2022 adalah sebesar 4,8. Nah, jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio net interest margin adalah 6%, 6% ke atas, sehingga kondisi Bank BNI jika ditinjau dari NIM-nya tidak terlalu baik ya, walaupun telah mengalami peningkatan di tahun 2022.
Kepercayaan dapat diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank, di mana kesehatan bank ini dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah bank dalam menjalankan fungsinya, yakni kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Hal ini meliputi kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri, kemampuan dalam mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, serta pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Nah, salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan adalah laporan keuangan bank yang menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Nah, adapun salah satu alat untuk menilai kesehatan bank di sini adalah dengan menganalisis menggunakan metode RGEC. Nah, metode ini merupakan model baru yang menggantikan model sebelumnya, yakni CAMEL, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun 2012. Nah, lalu bagaimana analisis kesehatan bank BNI dengan metode RGEC? Kita akan bahas pada selanjutnya. Oke, jadi di sini terdapat data yang kita butuhkan dan di sini saya menggunakan data dari laporan keuangan tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, adapun dalam penilaian pendekatan RGEC di sini saya menilai dari beberapa aspek, yakni risk profile, kemudian good corporate governance, kemudian earning dan kapitalnya. Nah, yang pertama terkait dengan risk profile atau profil resiko, di sini merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 resiko, yakni mencakup resiko kredit, resiko pasar, likuiditas, operasional, resiko hukum, strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Nah, di sini saya mengukur dari menggunakan 2 resiko indikator atau risiko kredit dengan menggunakan rumus non-performing loan atau NPL dan juga resiko likuiditas dengan menggunakan rumus loan to deposit ratio atau LDR. Nah, yang pertama terkait dengan rasio NPL-nya, di sini rasio NPL ini didapatkan dari kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikalikan dengan 100 ya, 100%. Di mana di sini didapatkan dari data yang ada, yakni non-performing loan-nya adalah 18 sekian, kemudian dibagi dengan 646 sekian. Nah, didapatkan hasil bahwa NPL di tahun 2022 yakni sebesar 2,81% dan di tahun 2021 ini mendapat hasil 3,70%. Nah, ini menunjukkan bahwa komponen resiko kredit dari Bank BNI ini semakin tahun atau antara 2 tahun, yakni 2021 sampai 2022, itu menunjukkan peningkatan yang baik ya, di mana di sini dapat dilihat ketika di tahun 2021 tingkat komponen risiko kredit dinilai cukup sehat, sedangkan di tahun 2022 dinilai sehat. Nah, untuk kriterianya di sini saya menggunakan dari surat edaran Bank Indonesia dan juga di sini terdapat kriterianya. Selanjutnya adalah rasio yang kedua, yakni loan to deposit ratio atau LDR. Di sini cara menghitungnya adalah dengan membagi total kredit dibagi dengan dana pihak ketiga dikalikan 100%, di mana berdasarkan data dari laporan keuangan di sini diperoleh hasil bahwa di tahun 2022 untuk rasio LDR-nya adalah 84%, sedangkan di tahun 2021 itu sebesar 79,88%. Nah, di sini jika dibandingkan dengan kriteria penetapan peringkat komponen risiko likuiditas dari surat edaran Bank Indonesia, di sini di tahun 2021 sampai 2022 itu menunjukkan peringkat yang sangat sehat ya dari Bank BNI, karena di sini berdasarkan kriterianya 70% sampai 85% itu termasuk yang sangat sehat. Nah,
Kemudian saya mengukur terkait dengan Good Corporate Governance atau GCG-nya. Nah, dalam penilaian terhadap faktor GCG ini, dalam pendekatan RGEC didasarkan ke dalam 3 aspek utama, yaitu governance structure, kemudian governance process, dan juga governance output. Nah, adapun governance structure ini mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Kemudian governance process ini mencakup fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. Nah, adapun aspek terakhir yakni aspek governance output itu mencakup transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, adapun di sini diketahui dari laporan GCG bahwa di tahun 2022 dan juga tahun 2021 itu mendapat peringkat 2. Nah, hasil self-assessment di tahun 2021 sampai 2022 ini berdasarkan pada hasil penilaian sendiri terhadap kriteria penilaian Good Corporate Governance BNI. Nah, peringkat komposisi 2 ini mencerminkan bahwa kondisi Bank BNI yang secara umum itu sudah sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Nah, di sini jika dibandingkan dengan kriteria penetapan peringkat komponen Good Corporate Governance berdasarkan surat edaran Bank Indonesia sangat baik ya, terkait dengan GCG-nya di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian earning. Nah, earning di sini adalah salah satu penilaian kesehatan bank dari sisi rentabilitas, di mana indikator penilaian rentabilitas ini menggunakan ROA atau Return on Asset. Nah, Return on Asset ini mencakup komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan. Nah, di sini untuk rumusnya ROA sendiri adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, berdasarkan datanya di sini laba sebelum pajak dibagikan dengan total asetnya sehingga diperoleh bahwa di tahun 2022 ROA dari Bank BNI ini adalah sebesar 2,20%, sedangkan di tahun 2021 itu ROA-nya adalah sebesar 1,30%. Nah, di sini jika dibandingkan dengan kriteria penetapan peringkat komponen rentabilitas dengan ROA itu di tahun 2021 menunjukkan sehat ya. Nah, sedangkan di tahun 2022 itu sangat sehat. Nah, ini menunjukkan bahwa BNI itu semakin baik tiap tahunnya. Nah, di tahun 2022 mengalami peningkatan ROA-nya. Nah, terakhir di sini saya mengukur kapital atau permodalan, yaitu metode penilaian bank berdasarkan permodalan yang dimiliki bank dengan menggunakan rasio capital adequacy ratio, di mana rasio ini mengukur kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil resiko yang disertai dengan pengelolaan pemodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha bank. Nah, di sini untuk kapital di sini menggunakan capital adequacy ratio dengan rumus total modal. Di sini total modal dibagikan dengan aset tertimbang menurut resiko. Nah, di sini berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 dan 2022 diperoleh hasil total rasionya itu sebesar 22,41% untuk tahun 2022. Sedangkan tahun 2021 itu sebesar 22,96%. Nah, di sini mengalami sedikit penurunan ya, akan tetapi jika dibandingkan dengan kriteria penetapan peringkat faktor permodalan, tetap saja di tahun 2021 dan 2022 itu dalam kategori yang sangat sehat. Nah, sehingga BNI ini dapat disimpulkan bahwa terkait dengan faktor permodalannya itu baik, sangat baik di tahun 2021 dan tahun 2022.
Oke, jadi demikian analisis kesehatan Bank BNI menggunakan model RGEC pada tahun 2021 dan tahun 2022. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Thank you for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.